warzuqni fahma. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang la yalid wa lam yulad, Tuhan yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Atas segala macam limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka mencari ridho Allah dan meningkatkan keimanan kita, keislaman kita dengan cara ikut kajian dan hadir kajian rohis ini. Ini semua tidak lain tidak bukan berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kakak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang masih setia menanti kehadiranku di hadapanku semua ya. Walaupun sudah capek, sore, panas, lelah seperti ini, alhamdulillah ketika melihat senyum-senyum kalian ini sungguh sangat luar biasa, terobati semua lelah ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Seorang nabi yang menjadi tauladan bagi kita semua. Segala macam segi kehidupan kita bisa mempelajarinya dari Nabi Muhammad SAW. Baik beliau sebagai seorang nabi dan juga beliau sebagai seorang pemimpin negara. Baik beliau sebagai seorang remaja, karena Nabi kita Al-Qur'an juga pernah menjadi seorang remaja. Sama seperti kita sekarang ini. Ya, bagaimana sih kehidupan remaja Nabi? Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya, karena 2 bulan di kandungan ibunya, ayahnya yang bernama Abdullah itu meninggal dunia. Ketika sedang pergi berdagang, ya dari kota Mekah ke negeri Yasrib, Yasrib itu adalah kota Madinah yang sekarang, di tengah-tengah perbatasan, ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah itu jatuh sakit luar biasa parahnya, sakit dan hingga tidak tertolong dan meninggal dimakamkan di situ. Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibundanya Siti Aminah. Tak bulan demi bulan berlalu hingga beliau dilahirkan oleh Siti Aminah. Ya, ketika baru dilahirkan, Nabi Muhammad usia berapa bulan, beberapa minggu, langsung disusukan oleh ibu susunya, yaitu ibu Siti Halimah. Ya. Sesuai dengan adat istiadat yang ada di bangsa Arab saat itu, ketika bayi yang baru lahir, dia usia 1 bulan atau 2 bulan, disusukan oleh ibu susunya ke daerah. Ya, kebetulan dari daerah Taif, dan alhamdulillah Nabi Muhammad kecil pada situ mendapat ibu susu yang luar biasa, yaitu Siti Halimah. Ketika usia 4 tahun dikembalikan kepada Aminah, ibundanya, ya. Namun setelah itu besar bersama Aminah dan usia 6 tahun ketika Nabi Muhammad sedang lucu-lucunya, sedang imut-imutnya, diajak untuk mencari ayahnya. Ternyata yang didapati hanya makam ayahnya. Itu saat itu Siti Aminah dalam keadaan sakit, dan ketika sampai di makam ayahnya, Aminah pun wafat. Jadi ketika usia 6 tahun itu Nabi Muhammad sudah yatim. Usia 6 tahun sampai 8 tahun ya dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib melihat cucu kesayangannya ini yatim piatu ditinggal oleh ayah dan bundanya, dirawatlah dengan penuh kasih sayang Nabi Muhammad di sini. Ya. Namun Nabi Muhammad tidak lama dalam menikmati kasih sayang kakeknya, karena usia 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia.
Setelah umur 8 tahun ini Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Abu Thalib. pamannya Abu Thalib sampai dewasa, ya, sampai 40, 45 dan sampai meninggal dunia dalam asuhan Abu Thalib. Itu riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti, saat dimana tidak ada pertolongan, saat dimana tidak ada lagi, ya, bantuan kecuali yang diberikan oleh Nabi Muhammad, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala berupa syafaatnya. Jadi setelah nanti terjadi kiamat, bumi sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, bangkitlah seluruh mayat yang ada di dalam kubur, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tiupan sangkakala yang begitu dahsyat. Lalu mereka terbangun seperti orang bangun tidur, mereka bingung, mereka panik, mereka ada di mana sekarang ini, ya. Lalu mereka dibalaskan oleh Allah dan dijalankan menuju ke sebuah tempat yang sangat amat luas, ya, yaitu padang mahsyar. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat dikumpulkan di situ di sana, ya. Dan matahari diturunkan tepat sejengkal di atas kepala kita. Tidak ada lagi yang bisa melindungi kita saat itu kecuali amal dan perbuatan kita. Bukan hanya itu, ya, ketika sudah dikumpulkan manusia semua di padang mahsyar, maka neraka yang begitu panas menyala di hadapan kita ditampilkan oleh Allah. Dahsyat. Neraka yang selama ini kita anggap hanya dongeng, neraka yang selama ini kita anggap hanya mainan, neraka yang selama ini kita anggap hanya cerita-cerita biasa, saat itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan jutaan manusia yang sedang mengantri di padang mahsyar. Panik semua manusia, bingung semua manusia, sedih semua manusia. Oh, ini azab yang dijanjikan oleh Allah. Oh, ini tempat pembalasan yang dijanjikan oleh Allah. Panik mereka, bingung mereka, ya. Semua mereka berlari, termasuk kita, berlari menuju Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, selamatkanlah kami dari api neraka seperti itu. Nabi Adam berkata, wahai manusia, aku saja diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Lari ke Nabi Isa, Nabi Isa pun berkata, tidak, aku tidak bisa menyelamatkan kalian, aku saja dianggap Tuhan oleh orang-orang umatku terlebih dahulu. Lari ke Nabi Ibrahim pun seperti itu, tidak bisa. Belum jauh di sana ada seorang manusia mulia berkata, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Kadir. Tamhir dul. Ya, saha eta teh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manggil kita. Sekarang. Ya. Ambil saat itu kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, dimudahkan oleh Nabi Muhammad, maka kita bisa melewati halangan neraka dan kita bisa menyeberang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta enggak sama Nabi? Sayang enggak sama Nabi? Sayang dan cinta itu biasanya identik dengan yang namanya pengorbanan. Betul? Benar enggak? Sama seperti kita ketika cinta sama manusia, senang sama manusia, kita pasti butuh pengorbanan. Ya, korban uang. Benar nggak juga buat beli paket, buat beli bensin, buat beli jajan. Korban apa? Waktu, capek-capek belum istirahat tapi karena pengen dekat sama dia kita korbankan, kita ini kan ya. Yang ini adalah perasaan. Ini yang paling susah, korban perasaan. Ya. Udah lagi capek, korbanin waktu, korbanin tenaga, korbanin uang, disakiti. Kadang-kadang di sini pengorbanan perasaan itu sangat amat dahsyat bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta. Semua ini dilakukan atas nama apa? Cinta. Ya. Tapi sayangnya kita semua ini melakukan ini, rela melakukan ini semua pengorbanan cinta, uang, waktu, tenaga dan perasaan hanya cinta kepada makhluk.
Cinta yang memang harusnya suci tapi kita belokkan menjadi cinta yang haram. Cinta kepada makhluk yang memang belum semestinya kita cintai. Tapi ada satu sosok makhluk yang sangat amat luar biasa, yaitu Nabi Muhammad, yang jelas-jelas cinta kepada kita, rindu kepada kita, tapi kita abaikan cintanya. Ya. Bertepuk sebelah tangan cinta Nabi Muhammad kepada kita. Jarang lidah kita mengucapkan sholawat, jarang lidah kita mengakukan sholawat, jarang lidah kita mengucapkan namanya, jarang kita meniru perilakunya. Patah hati Nabi Muhammad seperti itu. Tapi Nabi Muhammad bukan orang pendendam. Nabi Muhammad bukan sang pembenci, tapi dia sang pemaaf dan sang pencinta. Orang kalau sudah cinta, orang kalau sudah sayang, semua kesalahan yang dicintai itu pasti akan dimaafkan. Hilang semua yang di matanya dia cinta dan sayang. Tuh, Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana 14 abad yang lalu, berarti 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi Muhammad sedang nongkrong, sedang kongko bersama teman-teman dan sedang mengkaji satu ayat, tiba-tiba Nabi Muhammad terbengong, ya, terdiam. Lalu dia berkata, aku kangen dengan saudara-saudaraku. Saudara. Lalu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Abu Umar jawab, ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Ya, antum ashabi, antum kalian itu sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasul? Orang-orang yang beriman setelah aku, orang-orang yang beriman kepadaku, yang percaya kepadaku, tapi dia belum melihatku. Siapa? Kita. Kita dirindukan oleh Nabi, kita dikangenin oleh Nabi. Ya, kita bukan manusia kaleng-kaleng, kita manusia luar biasa yang dikangeni oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman sayangnya, ya, udah dikasih kode, kitanya batu. Ya, udah dikasih kode, kita tetap aja cuek. Kemarin kan kita sudah bahas, jangan-jangan bukan masalah kodenya, emang masalahnya dia gak suka sama kita. Ya, jangan-jangan nanti ketika di akhirat di hadapan Nabi Muhammad kita gak diaku lah, bukan. Anda bukan umat saya, Anda bukan saudara saya, Anda bukan umat saya. Pergi dan pergi. Mau kemana kita? Ya, Pak? Kenapa? Karena selama di dunia kita sering nyuekin baginda Nabi, jarang mulut ini berselawat. Padahal ketika kata Nabi, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebut namaku dia tidak mau berselawat. Simple. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Berat lidah ini untuk mengucapkan selawat, berat lidah ini untuk memuji Rasul. Tapi alangkah mudahnya kita bernyanyi lagu-lagu yang penuh dengan ajakan maksiat. Alangkah mudahnya, alangkah entengnya lidah kita untuk memuji orang-orang yang kita cintai yang memang bukan haknya. Oh dia ganteng banget, oh dia lucu banget, oh dia keren banget. Tapi ketika digunakan untuk memuji Rasul berat. Ya, kita begitu mudah nyanyi lagu-lagu yang sangat amat terkenal, ya kan? Ini stop. Tapi begitu membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lah kita tidak mau. Jadi wajar. Takutnya begitu kita sampai di hadapan Rasul, mau ngadep siapa? Ngadep iblis. Udah. Kalau begitu kita hadap Nabi Muhammad, kita ada, Anda bukan umatku. Iblis di neraka. Oh, kalau saya. Mau kayak gitu? Gak mau kan? Ayo. Sering-sering bersolawat, ya.
Sering-sering bersolawat dan menyerangkan salawat itu mudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bebas. Ya. Yang penting melakukan nama Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wala. Kalau itu kita hayati, kalau itu kita senantiasa dengan hati, bukan hanya dengan mulut, maka kita akan connect perasaan dan hati kita kepada Rasulullah. Ya, bukan ketika kita bermahabbah, Allah ya Maha ya Nurul Aini, kita berdiri kita mengatakan seolah-olah kita menyambut Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah datang di hadapan kita ketika kita bermahabbah, enggak. Tapi kita menyenangkan namanya, ya Allah ya Maha ya Nurul Aini, zat yang menyenangkan pandangan mata. Kalau Tola'al Badru itu adalah sambutan penduduk kota Yasrib, kota Madinah ketika melihat Nabi Muhammad hijrah. Berlomba-lomba mereka naik, ada yang naik pun korma, ada yang naik pun kelapa, ada yang naik pun toge, ada yang naik pun kangkung. Saking pengen tingginya. Tiba-tiba yang naik pun korma paling tinggi, wah, this is Rasulullah, this is Muhammad. Semua langsung berdiri dan berkata, Tola'al Badru, sambil diiringi oleh tabungan udara pada saat itu. Cinta mereka yang menyebabkan mereka seperti itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sudah cinta kepada kita, Rasulullah sudah rindu kepada kita. Tapi sayang, cintanya yang batin, ya, di hati. Ya. Kalau kita cinta sama seseorang, ya, kalau hanya ditolak itu mesti. Tapi yang baik adalah dia juga nggak mau lagi kita cinta kepadanya. Dia udah nggak mau lagi memandang kita, dia sudah tidak mau lagi bertemu kita, dia sudah tidak mau lagi berbicara sama kita. Itu yang berat. Ya, Allah juga seperti itu. Jadi kalau selama ini kita sering mengabaikan perintahnya, selama ini kita sering melalaikan sholat, selama ini kita sering meninggalkan sholat, jangan salahkan Allah, ya. Kalau Allah sudah melupakan kita, ingat, kalau kita yang lupa, mudah diarahkan kembali oleh Allah. Tapi kalau Allah yang lupa, bisa kalau lupa, bisa kalau kamu bisa. Orang yang Allah sudah tidak mau lagi diibadah kepadanya, orang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk menginjak rumahnya, masjid dan mushola. Pernahkah kita lihat orang di sekeliling kita nggak pernah datang ke mushola? Pernahkah kita lihat orang sekeliling kita nggak pernah sholat di mushola? Yang nggak pernah sholat tapi dia juga nggak pernah datang ke mushola? Ada nggak yang seperti itu? Banyak kan? Bukan orang itu yang malas, tapi Allah yang sudah menutup hatinya. Allah yang udah nggak mau dia datang ke mushola, Allah yang udah nggak mau dia menyembahnya, Allah yang udah nggak mau dia bersujud kepadanya. Ini yang berat. Ya. Kalau kita lalai, kalau kita lupa itu masih mending, dapat hidayah kita bisa balik lagi. Tapi kalau Allah yang udah nggak mau kita sembah, habis itu. Ya. Banyak kayak seperti itu, yang seumur hidup nggak pernah datang ke masjid, seumur hidup nggak pernah datang ke mushola. Bukan dia yang lupa, tapi Allah yang melupakan dia. Udah, lu mah nggak usah nyembah gua, udah lu mah nggak usah datang ke mushola, udah lu mah nggak usah datang ke masjid. Maka Allah kasih kesibukan dengan dia, sibuk belajar, sibuk kegiatan, sibuk kerkom, sibuk main, sibuk apa dan segala macam hingga kita lupa untuk waktunya sholat. Ya. Bagaimana ketika ajak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sibukkan kita dengan terkom, Allah sibukkan kita dengan kegiatan yang lain, Allah sibukkan kita dengan main, Allah sibukkan kita dengan nonton TV, hingga kita lupa menyembah Allah. Hati-hati,
Bukan kitanya yang lupa, tapi Allahnya yang gak mau kita sembah. Kalau ini yang terjadi, berantakan dah. Ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lalu ketika 5 kali Allah lupakan kita. Ya. Allah udah gak mau lagi kita menyembahnya, Allah udah gak mau lagi kita sujud padanya, Allah udah gak mau lagi kita datang ke musholanya. Nanti suatu saat kita pasti akan datang ke musholanya dalam keadaan mati. Karena kira-kira adil. Orang yang selama hidupnya nggak pernah sholat ke musola, yang nggak pernah sholat di musola, nggak pernah sholat, ketika mati mau disolat di musola. Adil nggak? Adil nggak? Kenapa nggak adil? Waktu masih hidup dia nggak mau berangkat sendiri, waktu masih hidup dia nggak mau datang ke musola. Tapi kok ketika sudah mati, enak aja saudara yang kata, kita sholat di musola. Kalau ada malaikat pada bisa ngomong tuh di pintu musola, wah habis diundangin tuh, mau ngapain? Kemarin-kemarin masih hidup kemana aja? Udah mati juga masih diantar. Benar nggak? Kalian kan dia bertobat, udah mati, udah pakai pocong, dia berangkat sendiri. Berangkat sendiri, tidur sendiri, itu ya sholatin saya ayo. Kan enggak kan? Dia udah gak bisa berbuat apa-apa, udah digotong, itu udah mayat, udah bangke. Masa kita mau begitu? Udah jadi bangke baru mau datang ke musola, udah jadi mayat baru mau digotong ke musola, udah jadi mayat baru mau disolatin ke musola. Mau kita kayak begitu? Jadi, ya bukan orangnya yang lupa, tapi Allah yang melupakannya. Kalau Allah sudah gak mau kita sembah, Allah sudah gak mau kita sholat, Allah sudah gak mau kita jamaah, Allah yang akan menyibukkan kita dengan segalanya. Allah menyibukkan kita dengan terkom, menyibukkan kita dengan main, menyibukkan kita dengan kerja, menyibukkan kita dengan cari duit, menyibukkan kita dengan cari jodoh, cari pacar dan segala macam, hingga kita lalai tidak sholat, lalai tidak jamaah, hingga kita gua lupa sholat, gua gak ingat sholat. Bukan gua lupa, bukan gua gak ingat, tapi emang Allah yang udah gak mau kita sholat, Allah yang udah gak mau kita menyembah kepadanya. Kalau ini terjadi, wassalam. Kalau aja kita berbicara, ayat hidup, bener ya? Apa bedanya kita dengan monyet? Monyet tidur nggak? Monyet makan nggak? Minum nggak? Punten, kawin nggak? Dia kan main-main nggak dia? Kerja nggak? Nah, makan maksudnya? Iya. Tapi ibadah nggak? Nah, itu yang membedakan kita. Jadi pulang arwahnya. Sini juga mati. Iya, sebenarnya. Dimulai kan? Goyang. Ngapain? Ya. Apa bedanya kita sama monyet? Yang membedakan kita sama monyet itu adalah sholat, ibadah. Monyet punya pikiran nggak? Punya insting, benar nggak? Tapi yang monyet nggak punya itu iman. Yang nggak punya itu kesempatan beribadah. Ya. Ada sebuah cerita yang sangat amat luar biasa. Setting tempat ini terjadi di sebuah dusun. Ya, pesawahan yang begitu indah dengan pemandangan gunung yang begitu indah, udara yang sejuk. Ya, cerita ini peran utamanya adalah kerbau. Jadi ada induk kerbau dan anak kerbau yang sedang cari makan di sawah, berendam dia. Bapaknya kerbau, ada ya. Rupanya di pinggir sawah tersebut ada surau, ada musola, ada langgar. Nah, ketika dia kerbau anak sama kerbau bapak, kerbau emaknya udah cari makan, berendam di sawah, ternyata waktu sudah siang, sudah jam 12 dan segala macam. Lalu tiba-tiba kerbau anak ini melihat ada satu orang kerbau berjalan pakai sarung, namanya petani kan, masuk menuju ke surau. Lalu dengar suara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget anak kerbau. Bapak, itu suara apa, Pak? Ibu, itu suara apa, Bu? Itu suara orang azan. Untuk apa, Bu? Untuk dibangun sholat. Iya, Bu, iya, udah jangan banyak tanya, makan aja udah. Makan lagi, teman-teman.
Tiba-tiba 5 menit kemudian terdengar lagi suara. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kaget lagi anak kedua itu. Mak, itu suara apa lagi, Mak? Ya Allah, nak nanya mulu kenapa sih? Itu suara apa lagi? Itu suara koma. Suara koma itu apa? Nak kok sama sama yang tadi? Bukan, itu beda. Ini lebih cepat, ini lebih pendek. Untuk apa? Tanda waktu sholat mau dilakukan. Ya. Tiba-tiba ketika selesai komat, datang orang berbondong-bondong berjalan cepat dari pinggir-pinggir galangan sawah itu menuju ke musola. Kaget lagi anak kedua. Mak, itu orang pada ngapain, Mak? Itu mereka semua pada ngapain? Mereka mau sholat, Nak. Sholat itu apa? Mak, sholat itu ibadah menghadap Tuhan, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu ya, Mak. Nanya Mak kedua. Mak, kok kita nggak sholat? Apa jawab Mak kedua? Kan kita kerbau, Nak. Jadi nggak sholat. Oh gitu, Mak. Iya. Paham ceritanya di sini. Jadi kalau ada azan, Allahu Akbar, terus kita nggak sholat, sama aja kita kerbau. Silakan dan tuh mau jadi kerbau, mau jadi manusia. Ya, paham nggak sampai sini? Paham sampai sini? Insya Allah, ya. Jadi seperti itu. Ya, teman-teman semua. Sekian pematerian dari Kak Diding, ditunggu konten selanjutnya. Dadah.